Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur sepanjang malam Tuhan boleh memelihara istirahat kita. Nah, pagi hari ini sebelum melakukan aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam program bacaan kita. Hari ini adalah Kidung Agung pasal 8 dan Yesaya pasal 1 dan pasal 2. Nah, hari ini kita akan fokuskan di Yesaya pasal yang pertama. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kitab Yesaya ini, terutama pasal 1, banyak berbicara tentang dosa dan juga ada pengampunan. Jadi tema kita hari ini adalah dosa dan pengampunan. Saudara-saudara, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua kalau kita memiliki seorang anak yang nakal, seorang anak yang tidak taat? Tentunya hati orang tua penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekecewaan, dan tentunya sangat berduka cita. Demikian juga di dalam Yesaya pasal 1, saudara, umat Tuhan, umat Israel itu digambarkan seperti anak yang tidak taat. Kalau kita melihat di dalam pasal 1, saudara, kita bisa melihat analogi yang dipakai oleh Nabi Yesaya adalah Israel digambarkan sebagai seorang anak yang memberontak, anak yang tidak mengenal Allah, bahkan lembu saja mengenal pemiliknya. Tetapi umatku Israel tidak mengenal aku, tidak mengenal Tuhan katanya. Bahkan mereka menghasilkan keturunan yang jahat, lalu meninggalkan Tuhan, menista Tuhan, dan membelakangi Tuhan. Dan akhirnya kita bisa belajar sejarah perjanjian lama. Umat Tuhan akhirnya dihukum, dibuang ke dalam pembuangan. Nah, saudara-saudara, apakah mereka bertobat? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, memang mereka akhirnya bertobat. Tetapi mereka akan mengalami hukuman terlebih dahulu. Nah, saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-8, maka berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara, Tuhan menjanjikan pengampunan. Dosa yang digambarkan tadi merah bagaikan kain kirmisi akan dibuat putih seperti salju. Yang digambarkan merah seperti kain kesumba akan dijadikan putih seperti bulu domba. Apa artinya, saudara-saudara? Ketika umat Tuhan mengakui dosanya, berjanji di hadapan Tuhan untuk berubah, hidup dalam pertobatan, maka Tuhan mengampuninya. Dosa bagaikan merah, kata Alkitab, seperti kain kirmisi, ketika kain kesumba akan menjadi putih seperti salju, akan putih menjadi seperti bulu domba. Artinya Tuhan mengampuni segala dosa umatnya. Nah, saudara-saudara, ketika Kristus mati di atas kayu salib, firman Tuhan mengatakan dia mati di sana untuk mengampuni dosa saya, dosa saudara. Bagaikan anak yang seringkali nakal, bagaikan anak yang seringkali memberontak, bagaikan anak yang seringkali tidak taat kepadanya. Saya ingat satu ayat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat yang ke-28, di situ dikatakan, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa artinya letih lesu? Apa artinya beban berat? Ini bukan bicara masalah hidup, pergumulan hidup, saudara-saudara. Tetapi ini adalah masalah dosa. Orang yang berdosa di hadapan Tuhan bagaikan orang yang sangat letih lesu dan memiliki beban yang berat. Dan ini bisa diselesaikan ketika orang itu datang di bawah salib Kristus. Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberi damai sejahtera. Artinya apa? Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu, datanglah kepada Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang berdosa yang berbeban berat. Dan ketika kita datang kepadanya, kita diberi kelegaan, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.